Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pemirsa Glosarium ID. Kembali lagi bersama kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pemirsa, sahabat mulia yang satu ini tak pernah disebut-sebut di kalangan Quraisy. Dia memang bukan siapa-siapa, hanya seorang hamba sahaya. Namun, kekuatan iman dan ketegarannya menghadapi tantangan dilaluinya dengan ketabahannya yang luar biasa. Demi mempertahankan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya, ia bahkan menjadi teladan dalam perjuangan mempertahankan akidah. Dialah Bilal bin Rabah. Bilal dilahirkan di Mekah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya ini, sebagian orang memanggilnya dengan sebutan Ibnu As-Saudah atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdudar. Saat ayah sang majikan meninggal, kemudian ia diwariskan kepada anaknya dan menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf, salah seorang tokoh penting kafir Quraisy. Inilah Bilal bin Rabah, seorang budak kulit hitam yang tidak memiliki apa-apa kecuali mengabdi kepada tuannya. Diperlakukan seperti barang yang bisa diwariskan dan diperjualbelikan. Namun, cahaya imannya mengubah sosok yang bukan siapa-siapa menjadi tokoh penting yang kelak berhasil menorehkan tinta emas dalam perjalanan sejarah Islam. Sebagai budak seorang tokoh Quraisy, Bilal dengan tekun melaksanakan perintah dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Setiap hari ia menggembalakan kambing milik majikannya di sekitar Mekah dengan sungguh-sungguh tanpa mengeluh. Hingga pada suatu hari saat menggembala kambing, Bilal bertemu dengan seseorang yang belum pernah dikenalnya. Seorang mulia dari Mekah, Nabi Muhammad SAW. Sebuah pertemuan yang mengubah jalan hidupnya dari hanya seorang budak menjadi seorang tokoh penting, dihormati dan disegani. Pada saat itu, Muhammad SAW bertanya, "Penggembala kambing, apakah kamu bisa memberi kami susu?" Bilal mengatakan, "Ada, tapi ini untuk saya." Rasulullah berkata, "Bawalah ke sini." Kemudian, kambing tersebut diperah oleh Rasulullah dan diiringi doa, kemudian diminumnya. Kemudian diperah lagi, diberikan kepada Abu Bakar. Dan diperah lagi, kemudian diberikan kepada Bilal. Dan bahkan tersisa di kambing tersebut seperti belum pernah diperah. Di saat itulah Nabi SAW mengatakan, "Apakah kamu mau mengikuti aku? Aku adalah Nabi, aku adalah Rasul." Dan kemudian Bilal menyatakan diri masuk Islam pada saat itu. Sejak saat itu, Bilal termasuk dari segelintir orang Mekah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pemirsa Glosarium ID, penyiksaan besar-besaran dilakukan terhadap para budak dan muslimin strata rendah, termasuk Bilal bin Rabah, agar mereka kembali pada kepercayaan menyembah berhala-berhala. Bilal menerima siksaan dan penganiayaan amat sangat berat, namun ia tetap tegar dan tabah, serta ia tetap teguh terhadap keyakinannya. Dengan bekal kata-kata yang begitu khas di telinga kita, Ahad, Ahad, Ahadun Ahad. Hingga pada saat perang Badar pun kata tersebut menjadi seruan kaum muslimin pada saat berperang. Bilal kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an
sebesar 9 ukiah emas atau setara 150 juta rupiah pada masa kini. Inilah Bilal. Dia hanya seorang budak, akan tetapi ia memiliki harga diri seorang muslim yang memang seharusnya begitu dalam mempertahankan akidahnya. Bilal pun bersama kaum muslimin lainnya berangkat hijrah ke Madinah. Di Madinah, Rasulullah memberinya tugas sebagai muazin. Bilal lah yang kemudian menjadi penyeru azan pertama dalam Islam setelah Masjid Nabawi berhasil dibangun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi hari ini muazin adalah sesuatu pekerjaan yang kurang banyak disegerakan di masa kini. Bahkan mungkin hanya tugas seorang marbot masjid oleh sebagian orang. Akan tetapi, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pekerjaan satu ini begitu dipuji luar biasa oleh Rasulullah. Dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa muazin adalah mu'taman, yaitu orang yang mendapatkan amanah untuk menginformasikan banyak hal kepada muslimin, di antaranya waktu sholat, buka puasa, sahur, dan sebagainya. Itulah kenapa Bilal menganggap ini adalah amanah yang luar biasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan muazin dengan mengatakan bahwa muazin adalah seseorang yang mendapatkan amanah muslimin. Pernah suatu hari, Bilal bin Rabah juga melakukan azan waktu pagi hari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid dan tidak banyak sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun keheranan, di mana para sahabat. Kemudian Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, semua kedinginan tidak berani keluar." Rasulullah pun mengatakan, "Ya Allah, hilangkan dari mereka rasa dingin." Dan barulah orang-orang berdatangan dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah Bilal apapun keadaannya, hingga sahabat tidak pergi ke masjid, tapi ini adalah sebuah aktivitas mulia. Aktivitas mulia, apapun keadaannya Bilal keluar untuk azan. Pemirsa, menjadi muazinnya Rasulullah, Bilal semakin dekat dengan Rasulullah. Ia selalu mengikuti Rasulullah kemanapun pergi, pada saat sholat maupun jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksana bayangan yang tak lepas dengan bayangannya. Bilal begitu mencintai dan dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, "Bilal, amal apa yang sesungguhnya kau harapkan dari dirimu? Karena aku mendengarkan suara jejak sendalmu di syurga." Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hafal dengan suara sendal Bilal. Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang yang setiap aku berwudu, kemudian aku sholat 2 rakaat sebagai bentuk syukur bahwa aku bisa bersuci." Dan ini para ulama dijadikan sebagai contoh, sebagai sunnah takririyah, yaitu sunnah yang tidak dilakukan Nabi, akan tetapi dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi dan oleh Nabi didiamkan dan ditetapkan sebagai sunnah. Selalu bersama Rasulullah, Bilal banyak mendapat pelajaran mahal dari sang Nabi. Kekuatan iman dan ketulusannya menyentuh kalbu Rasulullah yang paling dalam. Ini membuat dirinya mendapat tempat tersendiri di hati Rasul dan sahabat-sahabat lainnya. Pemirsa, tahukah Anda? Saat penaklukan kota Mekah, Rasulullah hanya mengajak 3 orang untuk memasuki Ka'bah, bukan Abu Bakar dan Umar, akan tetapi Bilal bin Rabah. Justru orang yang mendapatkan kesempatan untuk naik sampai ke atap Ka'bah hanya Bilal radhiyallahu an. Hanya seorang mantan budak, orang yang berkulit hitam yang dulu dihina. Bahkan para pemuka Quraisy yang pernah ikut dalam penyiksaan Bilal, yang kini telah berada di barisan kaum muslimin, sekarang mereka menyaksikan orang yang mereka hina dulu berada di ketinggian di atas Ka'bah.
Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan 632 Masehi, Bilal tak kuasa mengumandangkan azan. Setiap melantunkan azan dan sampai pada kata Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal menangis sejadi-jadinya, tak kuasa untuk meneruskan. Sejak itu Bilal tak mau lagi menjadi muazin. Bilal pernah diminta oleh Abu Bakar untuk menjadi muazin dan agak sedikit memaksa. Dan Bilal mengatakan, "Ya Abu Bakar, apakah kamu akan memaksa saya? Kalau dulu engkau berjasa membebaskan aku dari perbudakan. Kalau itu karena Allah, maka biarkan karena Allah." Dan Bilal merasa ada jasa dengan Abu Bakar. Dan Abu Bakar berkata, "Oh tidak, saat itu aku membebaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, izinkan aku untuk tidak menjadi muazin, kecuali untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Bilal pun meminta izin untuk turut berjihad ke Syam. Bilal akhirnya menetap di Damaskus, Syria hingga wafatnya. Bilal bin Rabah telah berjumpa dengan kekasihnya di alam abadi. Kisahnya selalu menjadi teladan bagi kaum muslimin. Namanya selalu disebut-sebut di setiap masjid di tanah air. Bilal sang muazin sebagai penghargaan atas kiprahnya sebagai sang pengumandang seruan langit. Saya Tiwi pamit undur diri. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.